Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat tahun baru 2026. Senang rasanya boleh bersama-sama dengan saudara-saudara semua yang ada di tempat ini. Dan secara pribadi saya berterima kasih kepada pimpinan Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara, officers, ketua, sekretaris dan bendahara, dan bersama dengan semua jajaran, pimpinan direktur dan field secretary. Dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan bersama dengan pasangan atau istri, keluarga, guru-guru, penginjil literatur, APDS,
Terima kasih banyak. Kami 4 tahun sudah melayani di Papua New Guinea dan ada kerinduan untuk melayani di tempat ini. Paling tidak di prime time. Tapi baru kali ini terlaksana. Saya berterima kasih, jujur saya berterima kasih. Saya besar di Manado, saya kuliah di Unclub, saya melayani di Manado, dan ini adalah salah satu jemaat saya dulu. Dan dari sini saya melayani di kantor, dan kemudian pindah di wilayah yang lain, saudara-saudara. Yang kata orang, Pendeta Mama Rimbing dibuang di Papua New Guinea. Bukan main ini kata-kata. Di Manado, cerita bisa diputar-putar. Ya. Salah-salah saya mau kasih tunjuk itu bukti, saudara-saudara. Tapi ya, bukan itu yang saya punya maksud datang ke sini. Saya maksud dari sini adalah untuk melayani. Baik, saudara-saudara yang kasih, mari kita lihat dulu Alkitab kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu pada pagi ini. Lead to call as a part of a bigger team. Answering the call. Yang menjadi bagian pembahasan prime time untuk Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hadir saat ini. Dan terima kasih untuk Yesus Kristus yang mati bagi kami. Inilah doa hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita buka Yohanes pasalnya yang ke-21. Yohanes 21, kalau seandainya saudara-saudara perhatikan, dari sekian banyak panggilan untuk, karena judulnya adalah call to lead, dipanggil untuk apa? Memimpin. Ya, dipanggil untuk memimpin. Saudara-saudara, di dalam Alkitab begitu banyak cerita orang-orang yang dipanggil. Yang di antara yang terkenal adalah Daud. Daud dipanggil ketika dia sedang apa? Gembala apa? Domba manusia atau domba binatang? Oke, dia mengembalakan binatang. Ya. Dia mengembalakan binatang lalu Tuhan panggil dia. Musa Tuhan panggil ketika apa saudara-saudara? Ketika dia ada di Midian dalam pelariannya. Dan saya yakin dia sementara belajar kitab Ayub pada waktu itu, oleh karena di Midian begitu banyak catatan-catatan tentang Ayub, karena Ayub lebih tua dari Abraham. Jadi dia mempelajari tentang Ayub di situ, sehingga Musa lah yang menulis kitab Ayub. Tapi kemudian Tuhan panggil dia melalui suatu fenomena yang tidak biasa, belukar yang menyala. Lalu ada lagi yang Tuhan panggil, murid-muridnya, dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Tapi ada yang menarik bagi saya. Seseorang yang lagi pergi, lagi marah-marah mau membunuh orang, Tuhan panggil untuk menjadi pelayannya. Siapa dia? Oh, Anda kenal sekali. Anda kenal sekali. Saya sendiri bertanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak memanggil orang yang berkualitas? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa Tuhan tidak panggil orang yang doktor? Kenapa Tuhan tidak panggil orang yang berkualitas? Why God doesn't choose the quality ones? Kenapa Allah tidak memilih orang yang berkualitas? Karena bukan itu persepsi Allah. God qualify the chosen one. Allah membuat berkualitas mereka yang Dia pilih. Ingat baik-baik itu. Sedangkan pembunuh pun Tuhan pilih dan buat dia berkualitas. Saya yakin saudara-saudara yang ada di sini bukan orang-orang yang tipe membunuh. Lalu Tuhan panggil. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau katakan, minta maaf officer. Minta maaf. Minta maaf teman-teman semuanya. Kalau saya bicara keras, saya bicara menusuk, saya bicara menempeleng, saya bicara kasar.
saya minta maaf. Tapi firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Dan inilah kesempatan untuk kita untuk mendengar kembali. Salah satu masuk prime time adalah, maksud dari prime time adalah untuk merevisi dan merenovasi, transformasi kehidupan pelayanan kita. Saya tidak mau ambil mereka-mereka yang saya sudah sebutkan tadi. Karena kalian dan saya, kita semuanya ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil, sudah berada menjadi murid Tuhan. Makanya saya mau melihat Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15. Mari kita lihat baik-baik. Ini panggilan terhadap Petrus. Petrus sudah menjadi murid Yesus. Sudah berapa tahun kira-kira Petrus bersama-sama dengan Yesus? Sudah 3 tahun. 3 tahun sama-sama dengan Yesus. 3 tahun lebih malahan. Oke, 3 tahun setengah paling tidak. Lalu kemudian ceritanya adalah Petrus, dia murtad dari pelayanannya. Dia sudah dipanggil untuk melayani, untuk bekerja bagi Tuhan. Yesus sendiri yang mengajarkan dia bagaimana untuk melayani. Tapi ketika Yesus mati dan Yesus dikuburkan, tidak ada lagi pemimpin mereka. Apa yang terjadi saudara-saudara? Petrus yang memanggil teman-temannya. Mari kita pergi kembali ke pekerjaan lama kita. 7 orang saudara-saudara, 7 orang, 7 pegawai organisasi. Sama-sama dengan Petrus pergi untuk menjala ikan. Dan kita tahu ceritanya, semalam-malaman mereka mencari ikan dan tidak memperoleh ikan. Lalu kemudian mereka lihat di ujung, di tepi danau itu, ada seseorang yang sedang berdiri, sementara api menyala di sebelahnya. Dan saudara-saudaraku yang kasih, orang-orang ini sementara bergelut, dan mereka kecewa oleh karena tidak mendapatkan apa-apa. Dan Yesus katakan, mereka tidak kenal Yesus pada waktu itu. Ini adalah peristiwa setelah Yesus bangkit. Dan Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Di sebelah kanan perahu, Mrs. White mengatakan ini adalah sisi menghubungkan antara perahu dengan Yesus. Kalau sisi menghubungkan antara perahu dengan Yesus itu berarti sisi dangkal atau sisi dalam. Banyak orang berusaha mencarikan di sisi yang lebih dalam. Tapi Yesus bilang, enggak, dangkal. Buang di situ. Dan mereka menarik ikan yang begitu banyak. Jumlahnya 153 ikan yang ada di situ. Lalu kemudian apa yang terjadi? Petrus harus berlompat. Lalu dia tahu, ini Yesus. Lalu dia datang. Saudara, kadangkala kita memilih untuk mencari pekerjaan lain di dalam pelayanan kita. Kita sementara kerja sebagai pendeta, sebagai guru, sebagai penginjil literatur, sebagai orang yang bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, bahkan di dalam organisasi Tuhan, bahkan di dalam gedung kudus Tuhan. Masih ada pekerjaan lain. Dia fokus bukan di pekerjaannya, dia fokus di dalam pendapatannya, dia fokus dalam bagaimana untuk mendapatkan income lebih besar. Ada orang sementara melayani pekerjaan Tuhan, tapi fokusnya emas. Ada orang melayani pekerjaan Tuhan, tapi fokusnya adalah jewelry, properti. Saya kenal ada seorang pendeta senior, di mana saja dia pergi, ada tanah dia pergi, saudara-saudara. Di mana-mana dia pergi, ada tanah. Bersyukur itu pendeta Sumati, saudara-saudara. Pertanyaannya, mau bikin apa itu tanah? Ketika Petrus melihat Yesus, dia senang sekali, dia gembira sekali. Lalu kemudian Yesus memanggil mereka. Lalu kemudian Yesus katakan, mari makan. Oke, peristiwa ini sederhana. Yesus tidak pernah, ingat baik-baik, Yesus tidak pernah panggil orang untuk makan di bakar rica. Enggak. Jadi jangan pernah bawa teman memari makan di bakar rica. Yesus tidak pernah undang. Yesus tidak pernah ajak dia punya umat-umat Tuhan, dia punya hamba-hamba Tuhan, dia punya disciple, dia punya murid-murid pergi makan di Pondok Kelapa. Yang notabene DP ayam bakar paling sedap di sana, saudara-saudara. Atau di Matuari Teduh. Apa? Teduh? Teduh Matuari. Maaf saudara-saudara.
Saudara-saudara hafal sekali. Kita cuma putar kata, saudara benarkan. Karena saudara tahu. Tapi intinya, sekarang Yesus mau kasih makan, tapi makanannya berbentuk apa? Sarapan. Sarapan. Ingat baik-baik itu. Ingat baik-baik ini. Yesus memanggil Anda dan saya dimulai dengan sarapan. Sesudah sarapan ayat 15, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Panggilan pelayanan dimulai dengan Yesus sudah memberikan Anda sarapan lebih dahulu. Jadi jangan berpikir ketika Anda menjadi bagian organisasi, menjadi bagian anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai pendeta, baik sebagai pemimpin, baik sebagai kepala sekolah, guru, APDS, penginjil, apapun itu, jangan pernah saudara berpikir bahwa ketika Anda kerja di sini, Anda akan jadi kaya. Tidak pernah. Kalau sampai ada anak Tuhan yang jadi kaya, so korupsi jelas-jelas itu. Pikir-pikir, mereka yang mau bangun bangunan besar-besar. Karena Tuhan bilang, di mana hartamu berada, makanya nih mau pindah. Kenapa nih mau pindah? Pelayanan, nih mau pindah sekolah. Oh, sekolah ini manjur, di mana-mana banyak lepedoi. Saudara, saya melayani di tempat yang unik bagi saya. Ayah saya pernah jadi misionaris di Papua. Waktu itu saya masih kecil, umur 8 tahun sampai 12 tahun. Kami adalah keluarga pendeta pertama di Timika pada waktu itu. Jadi ayah saya menjadi pendeta untuk 5 denominasi gereja. Pendeta Katolik, pendeta Protestan, pendeta. Jadi ayah saya melayani mulai dari hari Jumat malam, hari Sabat untuk Advent, hari Minggu pagi, hari Minggu siang, hari Minggu sore. Ayah saya yang jadi pendeta semua denominasi. Saya bilang, Papa ada acara apa? Oh, kita acara Advent, semua ada orang. Mar berbakti hari Minggu yang lain. Jadi tahu di situ. Kami tahu bagaimana kehidupan susah. Di Minahasa Selatan, ketika ditanya, adakah yang mau pergi menjadi utusan misionaris ke sana? Tidak ada pendeta yang mau angkat tangan. Ayah saya sendiri yang angkat tangan jadi pendeta di Papua. Ayah saya sendiri yang angkat tangan. Dan saudara-saudaraku yang kasih tidak menyangka bahwa saya mengikuti jejaknya dan saya pergi ke sana melayani. Saudara di sana, makanan itu penting, tetapi bukan menjadi prioritas. Bukan karena banyak makanan, tidak. Karena dorong Senin tahu berikut mau makan apa. Jujur saudara-saudara. Yesus memanggil Petrus sesudah sarapan, dia bilang, Petrus, dia kasih spesifik, anak Simon. Dia boleh bilang, Ronald, anak Roni, karena TP Papa nama Roni. Jelas-jelas, padahal cuma satu tuh Ronald di situ, mari panggil Ronald, anak Roni. Kenapa Tuhan mau panggil Simon secara spesifik? Karena Simon pernah menolak Yesus. Karena Simon pernah menyangkal Yesus. Karena Simon pernah menjadi murid paling kepala batu. Karena Simon pernah memberontak keluar dari jalur pelayanan. Dan Tuhan memanggil dia. Bersyukur Allah kita adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua dalam pelayanan. Saudara-saudara kekasih, yang ditanya oleh Yesus hanya sederhana. Apakah engkau apa? Oh, kurang keras saudara, kurang kencang dia punya jawaban. Apakah apa? Konteks mengasihi ini adalah menjadi pembeda. Konteks mengasihi adalah pembeda antara saya dengan Allah saya dan ilah saya. Karena berbicara mengenai ilah, berbicara mengenai hal-hal yang lain yang menjadi berhala, itu adalah hal-hal yang kita cintai lebih daripada Tuhan kita. Lebih daripada Tuhan kita. Lalu jawab Petrus, benar Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bukan itu jawaban Yesus, jawaban Petrus yang Yesus inginkan. Yesus langsung timpa dengan kata, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku yang kasih, kalau saya punya pimpinan, saya bilang Pak kita 3 kali, hal yang sama, mesti cek baik-baik itu. Mesti cek baik-baik. Kalau pimpinan sudah katakan 3 kali hal yang sama, cek baik-baik saudara-saudara. Jawaban ini sama terus. Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan. Ini ada perbedaan. Ini ada perbedaan. Tuhan, dia bilang, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saya mau tanya, apa ujung dari dia yang mengasihi Tuhan? Apa kata-kata Tuhan di sini? Apa akhir dari mereka yang mengasihi Tuhan? Tuhan bilang apa? Waktu engkau masih muda, engkau kesana kemari, termasuk memberontak, termasuk melawan apa saja. Tapi ketika engkau melayani terus dan mengasihi Tuhan, pada akhirnya tanganmu akan diikat. Engkau akan dipenjara, engkau akan menderita, engkau akan dalam keadaan susah. Saya waktu baca-baca ini saudara dan kemudian saya renungkan, betul, menjadi pelayan Tuhan, DP penghiburan cuma satu, dikasihi oleh jemaat, hanya itu. Tapi sisanya menderita saudara. Sekarang kita mau tanya, coba sebut kemari, siapa hamba Tuhan yang senang sampai ujung? Siapa rasul dan nabi yang senang sampai ujung? Sampai orang paling berhikmat sekalipun Salomo, sampai orang yang paling hebat sekalipun Daud, sampai orang yang disebut dengan namanya orang yang paling murah hatinya, yang paling lembut hatinya. Oh saudara-saudara, di ujung saudara-saudara tetap susah. Jadi kalau saudara-saudara bilang pendeta Mama Rimbing, kenapa ke Papua New Guinea? Ya, sama Jo. Ini ladang Tuhan, di mana saja pergi. Di mana saja pergi saudara-saudara. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya sama dengan Tuhan memanggil Petrus. Tuhan tidak memanggil kita sama dengan Paulus, sama dengan Musa, sama dengan Daud, tapi Tuhan memanggil kita sama dengan Petrus karena kita semuanya sudah kerja di dalam ladang Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya mulai kerja melayani Papua New Guinea, saya tiba di bulan Oktober. Ketika kami tiba di bulan Oktober, kami lihat itu kampus besar. Di dalam ada 3 danau. Ada 3 gunung. Salah satu gunung, kalau saudara berjalan jam 5 pagi, jam 7 pagi, itu kabut di bawah kaki. Bukan cuma itu, ada 300 jenis burung. Bukan 300 burung, sama dengan Kongres Manado, ada 300 burung. Mungkin. Di sana jenis. Saudara mau tanya apa? Cendrawasih? Ada. Kakatua? Ada. Warna apa? Hitam, biru, merah, sama dengan pelangi? Ada. Burung nuri? Ada. Bangau, berbagai bangau jenis. Panjang leher, pendek leher, yang mulia apa? Weris, weris yang ada di mana? Di Kota Mubagu? Di mana Imandi? DP tinggi cuma bagian begini itu weris. Kan? Di sana DP weris saudara sama dengan ayam. Kong lewat-lewat di rumah. Kong lewat bukan cuma 1, 12, 8, jangan lewat-lewat. Cuma makan-makan di rumah. Dia bilang begini, aduh kasihan kalau ada orang Manado le 1, tambah le 1, habis semua ini.
Mar cuma kita tuh Manado, dengan istri. Orang pe rumah saudara, luar biasa, besar. 40 lebih jendela. Boleh taruh 5 oto. Di depan 2 oto boleh parkir. Di belakang 3 oto boleh parkir. Mar kadang-kadang di bak mandi ada 2 ekor ular. Dia bapak tinggal juga di situ. Saudara bisa bayangkan dia punya kehidupan. Ketika sampai pertama kali melayani, kita sampai di sana melayani, kita bilang, langsung tantangan, langsung dikasih waktu saya, kesempatan berkhotbah. Bahasa Inggris. Oh saudara, tapi gugup nak 2. Khotbah bahasa Inggris ini. Kita tahu terjemahkan. Saudara-saudara tahu kalau kita terjemahkan. Tapi ini mau bicara bahasa Inggris saudara-saudara. Khotbah bahasa Inggris. Kita pakai teks. Khotbah pakai teks. Tapi kita rasa bukan mama rimbing itu yang khotbah. DPK 2 tak lepas tuh teks. Kita bagi saja, khotbah saja. Setiap kali kita khotbah, kalau tak salah, tapi anak perempuan dia begini. Aduh. Tak jali di sini. Aduh, salah kita bicara ini. Kalau tapi anak perempuan begini, tak bahagia saya saudara-saudara. Lambat laun, tak biasa. Tetapi yang menarik, pergi sekolah. Pertama kali, waktu itu saya ditugaskan sebagai dosen. Jangan saudara pikir, karena kita direktur, tapi di sana saudara jadi misionaris, gaji sama. Ngana mau dapat jabatan dekan, rektor sekalipun, DP gaji sama. Tetap itu ngana DP gaji, karena itu ngana mau tanda tangan, itu. Kalau saudara tanya, DP gaji bagaimana? Sama dengan saudara DP gaji di sini. Karena kita gaji based on didasarkan atas SSD. Sama aja saudara pikir, mama rimbing ini. Sama saudara-saudara. Malah saudara-saudara sini lebih bagus. Melawat jadi padoi. Toh? Melawat jadi padoi. Kong lama-lama kadang-kadang. Kalau belum dapat apa-apa, masih lama-lama. Masih lama-lama di rumah. Kong so melawat. So nggak dapat apa-apa. So waktunya semua pergi. Masih keluar deh pelang-pelang. Kong lihat-lihat, sister pe, rambutan pe gagai ini. So mulai sen-sen dan segala macam. Tuh orang di sana jangan begitu. Kita khotbah saudara. Kita yakin, habis kita khotbah sebentar paling ada makanan pagi. Ada tuh pendeta? Kita tanya, pasti ada, pasti. Saudara-saudara di sana, saudara sampai khotbah badara le. Jabat tangan. Dorang berkata-kata, thank you pastor, see you again next time. Sekarang kita mau tanya, ngoni senang hidup di sana, kerja di sana? Ngoni gaji dapat potong pemerintah ambil 35%. Pemerintah potong 35%. Jadi kalau ngoni gaji cuma dapat potong rate, cuma dapat potong 50.000, kecil itu. Saudara bang, potong banyak-banyak. Orang 35% saudara-saudara. Tinggal di sana, tuh hidup. Orang bukan hidup karena doi, jujur Jo. 1 mie ceplok harganya 10.000 rupiah. 1 mie ceplok. Ngoni di sini, beli di Indomaret Alfamart, bonus mie ceplok. Luar biasa ngoni. Dapat bonus, di sini cuma aja bonus itu mie ceplok. Di sana 1 mie itu 10.000. Kita mulai kerja. Kita lihat apa ini tapi ruangan kelas ada 12 kipas angin. DP jendela le, dari atas ke bawah saudara. Dari atas sampai di tepi kaki. Wah panjang sekali DP. Ternyata itu kote DP maksud. Tapi murid-murid 42 orang masuk dalam kelas. DP muka sama semua. Setengah mati kita mau bedakan mana si A, mana B. Kita mulai hafal-hafal. Kalau ngoni di sini, gampang kita hafal. Sampai sekarang pun masih banyak yang kita kenal, kecuali yang baru-baru dalam pekerjaan Tuhan. Oh, kita hafal sekali. Apalagi itu pendeta-pendeta yang bikin susah, Pak kita dulu. Tak ingat sekali. Kita kenal. Oh, di situ 42 orang. Tang mulai hafal-hafal. Siapa DP nama ini orang? Siapa DP nama? Muka sama karena babrewok. Menurut orang semakin babrewok, semakin gagah. Masih ingat dulu orang ada waktu tahun berapa semua pimpinan-pimpinan kasih keluar kasih tumbuh tuh DP. Mar orang di sana brewok saudara-saudara. Dari muka dari belakang saya sama semua. DP baju saudara-saudara. Yang ada jastrika.
Tapi dorang jangan saudara tertawa akang. Dorang ini yang datang sekolah, so jadi ketua daerah, so jadi sekretaris eksekutif. Dorang di sini kalau ngoni sebut sekretaris eksekutif. Kalau di sana general secretary. Namanya general secretary. Dorang ini so melayani. Ternyata di sana D3, tamat jo. Dorang pe sekolah 3 tahun, so boleh melayani kerja. Habis dorang kerja, dorang baru mau balik kasih genap dorang pe 1 tahun. Tahun keempat untuk dorang pe. Mar ada yang so terlalu lama di field, balik kemari tingkat 1 ulang. Kita pikir so dorang tuh paling tua, kita tuh muda. Ternyata kita tuh paling tua dari dorang. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan itu tidak seperti yang saudara-saudara pikirkan. Namanya mengasihi Tuhan itu saudara-saudara sama dengan saudara mengasihi orang yang saudara sayang. Saudara akan cari dia, saudara akan korbankan sesuatu, saudara akan buat segala sesuatu untuk kebahagiaannya. Dan Yesus adalah dia yang bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara, sekali lagi, ketika Tuhan memanggil seorang untuk memimpin, dia bukan hanya panggil orang untuk pimpin-pimpin. Dia panggil orang untuk memimpin, tapi dia panggil orang yang memimpin itu untuk melayani. Banyak pemimpin suka dilayani. Sebelum dia pergi dia suka kasih titip pesan, jangan lupa 2 tart. Jangan lupa ikan bakar. Kita dulu pernah begitu, saudara. Tapi kita malu. Kita baca-baca ini kemudian kita tahu, malu sekali kita. Tapi kadang-kadang jemaat yang suka kasih biasa, pendeta mau datang 4 orang, pendeta mau apa? Suka kasih biasa, pendeta perlu apa? Pendeta mau suka makan apa? Nanti orang baking. Oh, pendeta tambah DP tahu-tahu lagi, tapi kan ini segala macam. Ketika Tuhan panggil Petrus adalah yang paling tua dan juga yang paling nakal di antara, bukan paling nakal, salah satu yang nakal di antara murid-murid Tuhan. Tetapi Tuhan tanya kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? Ternyata mengasihi Tuhan itu artinya siap menderita. Ketika kita mengasihi Tuhan artinya kita siap menderita, siap untuk menjadi bahan cemoohan, kita siap untuk menjadi bahan tertawaan orang, kita siap asalkan kita tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan, tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yang selanjutnya. Ayat 19. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus apa? Ikutlah aku. Setelah saudara dan saya klaim bahwa kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan bilang gembalakan domba-dombaku, jangan berhenti mengikut Tuhan. Jangan berhenti mengikuti ajaran kebenaran. Jangan berhenti untuk setia kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya dipanggil untuk melayani, call to lead, dipanggil untuk memimpin saudara-saudara. Mungkin saudara berpikir, oh saya ini hanya guru biasa, saya ini hanya pendeta muda. Ingat, Anda paling tidak memimpin diri Anda sendiri. Anda paling tidak memimpin orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda memimpin paling tidak beberapa murid. Ketika saudara dan saya dipanggil untuk memimpin, jangan lupa ikut Tuhan. Karena kalau saya hanya memimpin tanpa ikut Tuhan, maka saya hilang jalan. Saya hanya memimpin, tidak tahu apa yang harus saya buat. Banyak pemimpin tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena tidak lagi ikut Tuhan. Maaf. Dia hanya mau ikut pembisik-pembisik yang ada di sekitar kiri dan kanannya. Seperti cerdas cermat. Di sebelah kiri saya adalah saudara A, di sebelah kanan saya adalah saudara B, dan Tuhan yang tahu di mana. Saudaraku yang kasih, mungkin saudara bertanya, kapan pendeta Mama Rimbing mau datang pulang di sini? Nggak usah pikir-pikir itu, saudara. Nggak usah pikir-pikir. Karena pelayanan pekerjaan Tuhan DP ladang besar. Dalam waktu dekat, PNG Union Mission atau UNI Papua New Guinea akan mengirimkan 50 misionaris ke East Indonesian Union Conference, ke UNI kita. Saya tidak tahu kemana akan dikirim, tapi kemungkinan
akan ada yang jatuh juga, akan ada yang datang ke Manado. So mesti dipikirkan mau taruh di mana dorang. Mungkin Uni belum bilang, tapi ini adalah pembicaraan dua divisi dan salah satu pelatih untuk 100 lebih misionaris yang ada di Papua New Guinea adalah kami, saya dan istri. Dan mereka akan datang dalam waktu dekat. Bulan Maret itu sudah ada di sini. Pertanyaannya adalah, apakah Anda Conference Manado siap untuk menerima mereka? Mungkin saudara bertanya, kenapa? Karena kami baru saja Uni Divisi Selatan, Divisi Pasifik Selatan, baru saja buat KKR tahun 2024 besar-besaran, 350.000 dibaptis dalam satu hari. 3.500. Saya buat KKR, belum pernah saya buat KKR Pendeta Yel selama 3 minggu. Baru kali itu saya buat KKR Don't-Stop 3 minggu di tempat yang tidak ada Advent. 166 dibaptis. Di air kotor, di air bapece, busuk, banyak belingnya, di situ saya baptis. Kenapa dorang mau datang ke sini? Karena dorang keinginan untuk melayani Tuhan besar. Kadang-kadang saya iri, kadang-kadang saya pikir-pikir gini, emangnya ngoni mau kirim-kirim ke Manado, kong Manado itu nyandak kuat. Manado itu jago kalau soal mengincil, hebat-hebat orang. Tapi mungkin ada sesuatu yang perlu kita evaluasi lagi. Ketika Tuhan panggil kita sebagaimana Tuhan memanggil Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban kita? Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau. Engkau mengetahui segala sesuatu. Kalau Tuhan panggil, Dia pasti mampukan. Kalau Tuhan panggil, Dia pasti siapkan. Kalau Tuhan panggil, Dia pasti berikan keberhasilan. Karena tidak ada benih firman Tuhan yang pergi dan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, di hari yang pertama di prime time ini, ingat baik-baik, ketika Tuhan pakai kita untuk melayani, Tuhan panggil kita untuk menjadi pemimpin. Dia tidak panggil kita untuk makan siang. Dia tidak panggil kita untuk makan malam. Dia panggil kita untuk sarapan. Sarapan itu penting sekali. Secara fisik, secara kesehatan, saudara sebelum bekerja bagus sarapan lebih dahulu. Tapi secara rohani, firman Tuhan inilah sarapan kita. Sarapanlah Anda setiap pagi. Karena itulah yang memampukan saudara dan saya untuk menjawab, Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih daripada mereka semuanya. Walaupun yang lain jawab yang sama, Tuhan, aku siap melayani di mana saja. Aku siap bekerja bagi Tuhan. Aku siap untuk mengajar demi Tuhan. Aku siap menjadi pelayan-pelayan Tuhan di mana saja. Pengalaman terakhir yang saya mau bagikan. Satu saat ketika saya sementara melayani saudara-saudara, menjadi dosen, jangan saudara pikir sekolah ini sekolah biasa-biasa. Sekolah ini sekolah luar biasa saudara-saudara, karena mahasiswanya seluruh Pasifik, dari New Zealand, Australia, Solomon Island, Kiribati, dari Samoa, dari Fiji, semua datang sekolah di situ. Ketika mereka datang sekolah saudara-saudara, mereka hidup dengan penderitaan oleh karena perang antara suku, kadang-kadang antara agama, walaupun Kristen dan Kristen. Setiap minggu orang baku potong. Setiap minggu. Dan bukan baku potong kata-kata saudara-saudara. Kalau bukan baku potong kata-kata, ini memang baku potong saudara-saudara kasih. Barusan kemarin suami istri dorang potong. Dorang cincang saudara-saudara. Pas di samping kampus. Jadi kami memang tidak dianjurkan untuk keluar-keluar. Kami tetap berada di dalam kampus. Saudara-saudara, ini juga tantangan tersendiri. Nyak pernah keluar-keluar, ditinggal di situ selama 6 bulan baru keluar. Lalu 6 bulan berikutnya tinggal di tempatnya keluar-keluar. Saudara rupanya, kalau di sini mungkin tidak ada yang begitu. Paling tidak saudara pergi ke mall atau pergi ke Alfamart, Indomart, paling pas saudara berkunjung seperti itu. Di sana nak. Dan ketika
Saya melayani pertama kali, saya pernah bilang kepada istri, Mama, saya so lelah. Lelah saudara-saudara. Karena sepertinya tidak ada hasil. Salah satu tantangan yang paling besar pertama kali adalah, orang kan biasanya sebagai orang-orang biasanya menyapa. Jadi ketika saya bertemu dengan mereka, saya bilang good morning, selamat pagi dengan senyum yang saya sudah latih-latih saudara-saudara supaya betul-betul indah. Selamat pagi atau good morning, mereka lihat kepada saya, ini cuma satu jalan saudara-saudara, tapi mereka ambil jalan putar. Ketika saya bilang good morning, mereka putar. Ini murid-murid teologi ini, murid-murid filsafat. Saya bilang good morning, mereka sepertinya seakan-akan belum pernah ada orang yang sapa mereka. Jadi mereka pergi putar. Itu tahun pertama. Tahun kedua, ketika saya bilang good morning, mereka cuma lihat. Tidak pun, tapi kali ini sudah tidak putar. Mereka tunggu, saya lewat dulu, baru mereka jalan. Tahun ketiga ketika saya bilang good morning, mereka jawab morning. Morning. Tidak ada senyum. Tidak senyum. Saya bilang, mesti belajar bahasa mereka. Jadi saya mulai belajar bahasa mereka. Jadi ketika saya ketemu dengan mereka, morning tupla. Saya bilang, kalau ada 2 orang, morning tupla, tu fellow. Ya, kalau sana bahasa Inggris patah-patah di sana. Jadi saya bilang, good morning tupla. Morning. Itu tahun ketiga. Di akhir tahun ketiga saudara-saudara, sudah mulai ketika saya bilang, good morning. Mereka bilang, good morning, Pastor Mama Rimbing. So lebih panjang. Saya pernah bilang sama istri. Di antara itu saya bilang begini, aduh, so malas kita mau ajar orang begini. Yang ada perubahan. Tapi istri katakan, lanjut Papa, lanjut saja. Sekarang saudara-saudara, baru kita muncul di jalan, dorong sebuah teriak, good morning Pastor Mama Rimbing. Bayangkan saudara-saudara, 4 tahun, baru kelakuan. Pendeta Dale, Pendeta Mewo, di kependetaan, ada kalanya 4 tahun baru batu kelakuan. Ada kalanya. Saudara Brandes, ada kalanya guru-guru 4 tahun baru batu kelakuan. Maka kadang-kala, bukan orang yang perlu rubah, pimpinan yang perlu rubah tuh kelakuan. Jangan coba pikir-pikir itu pendeta yang mesti berubah, tuh orang lain kadang-kadang mesti berubah kelakuan. Mengadjust, mengadap diri, langsung sesuaikan. Karena ketika Tuhan tanya, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semuanya ini? Apa jawab kita? Ya, aku mengasihimu lebih daripada mereka semuanya ini. Ketika saudara-saudara membuat komitmen kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan lebih daripada semua ini, maka saya yakin pekerjaan Tuhan di konferensi ini akan berhasil. Masih ada banyak pembahasan yang kita lanjutkan nanti, dan pengalaman-pengalaman. Sampai di sini untuk sementara, Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.